Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retrail Modifa dari akuntansi kelas A akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Wiara Sancia Grafita Riana Devi. Oke, kita langsung saja ke materi pertama. Materi pertama ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas persediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuan aktivitas ini memastikan persediaan tepat waktu dengan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk memfasilitasi dan memperlancar operasi perusahaan baik dalam hal produksi maupun penjualan. Adapun fungsi manajemen persediaan antara lain mengoptimalkan pemenuhan persediaan, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, mencegah kerugian dan pembusukan, pengembalian dan pencurian, merugikan biaya operasional, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya ada economic order quantity. Apa itu economic order quantity? Economic order quantity atau frekuensi pemesanan mengacu pada jumlah optimal yang harus dipesan pada suatu titik waktu tertentu, sehingga total biaya tahunan membawa dan memesan barang tersebut diminimalkan. Sederhananya, beberapa banyak produk yang harus Anda beli untuk mempertahankan rantai pasokan agar menghemat biaya. Economic order quantity ini membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan sebagaimana dijelaskan oleh konsep ekonomi. Sebagai biaya per unit pemesanan produk turun, semakin besar jumlah total pesanan. Namun semakin besar jumlah total pesanan, semakin tinggi biaya untuk menyimpan dan mengelola inventaris Anda. Berikut ada contoh soalnya. PT Batu Jaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unit adalah 2.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar 150.000. Sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Diminta berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis, berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun, dan berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 350 hari. Ini ada jawabannya. Akar kuadrat dari 2 kali 240.000 kali 150.000 bagi 2.000 kali 25% adalah 144 juta, dan unitnya adalah 12.000 unit. Kita langsung saja ke materi berikutnya. Ada manajemen piutang. Manajemen piutang adalah pengelolaan pembayaran pelanggan yang merupakan kewajiban perusahaan. Manajemen piutang mencakup berbagai kegiatan seperti memantau faktur yang belum dibayar, menindaklanjuti pembayaran kepada klien, rekonsiliasi akun, menetapkan persyaratan dan batasan kredit, memantau kelayakan kredit, menagih pelanggan, menindaklanjuti pembayaran yang terlambat, menagih akun yang jatuh tempo. Manajemen piutang penting untuk memastikan perusahaan menerima pembayaran tepat waktu dan meminimalkan risiko piutang tak tertagih.
Beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah piutang seperti kesalahan penagihan, pelanggan yang tidak membayar tepat waktu, perbedaan antara apa yang ditagih dan apa yang diterima. Untuk menghindari masalah tersebut, perusahaan perlu memiliki sistem yang baik untuk melacak dan mengelola piutang. Di sini ada fungsi manajemen piutang. Fungsinya adalah membantu perusahaan menentukan investasi yang tepat pada debitur bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis memiliki cukup uang tunai untuk operasi sehari-hari. Berikan fasilitas kredit melalui analisis dan perencanaan yang tepat untuk memastikan arus kas yang memadai bagi bisnis. Di sini ada contoh soalnya. Katakanlah ada suatu perusahaan dagang PT ABC yang pada awalnya melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang berhasil dicapai oleh PT ABC per tahunnya rata-rata adalah 100 juta. Lalu, PT ABC berencana ingin menawarkan syarat penjualan per 60, artinya pihak pelanggan bisa melunasi pembayaran di hari ke-60. Dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, diperkirakan perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan hingga 1 miliar serta profit margin sebanyak 15%. Lantas, apakah perusahaan harus beralih ke penjualan kredit bila biaya dananya setelah 16%? Kita langsung ke jawabannya. Analisis manajemen piutang tambahan keuntungan karena adanya tambahan penjualan, yaitu 1M kurangi 100 juta kali 15% sama dengan 135 juta. Analisis piutang perputaran piutang 360 hari. 60 hari sama dengan 6 kali dalam setahun rata-rata piutang, sama dengan 1 miliar bagi 6 sama dengan 166.666. Dana yang dibutuhkan agar bisa membiayai piutang tersebut adalah 85% kali 100 juta 666 sama dengan 141.666. Di sisi lain, biaya dana yang harus ditanggung karena mempunyai tambahan piutang adalah 141.666 kali 0,16 sama dengan 22.666. Jadi, tambahan manfaat bersih PT ABC adalah 135 juta kurangi 22.666 sama dengan 112.333. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Ada kinerja keuangan ROI. Kinerja keuangan ROI itu adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau keuntungan investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. ROI mencoba mengukur secara langsung jumlah pengembalian investasi tertentu relatif terhadap biaya investasi. Fungsi dan tujuan ROI dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau keuntungan investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. ROI yang bernilai positif dan semakin tinggi hasilnya menandakan bahwa semakin baik untuk investasi. Tujuan dari ROI ini adalah tujuan kinerja keuangan. Return on investment adalah untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas suatu investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Berikut adapun contoh soalnya. Rumus yang digunakan, ROI sama dengan total penjualan kurangi investasi bagi investasi kali 100%. Contohnya, kamu sebagai investor berkeinginan melakukan investasi saham dengan nilai 50.000 lembar dengan harga setiap lembarnya 1.500.
Setelah 2 tahun, kamu berkeinginan menjualnya dengan nilai per lembar 3.500. Dari permasalahan tersebut, berapakah ROI yang dihasilkan? Berikut jawabannya. Total pendapatan investasi 50.000 kali 3.500 sama dengan 175 juta. Biaya investasinya 50.000 kali 1.500 sama dengan 75 juta. Maka perhitungan return on investment atau ROI sama dengan 175 juta kurangi 75 juta bagi 75 juta kali 100% sama dengan 100 juta bagi 75 juta kali 100% sama dengan 13%. Kesimpulan dari manajemen keuangan atau materi yang saya bacakan kali ini adalah manajemen keuangan itu membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Manajemen keuangan membantu perusahaan menghindari risiko keuangan yang merugikan. Membantu manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Pengelolaan keuangan menentukan kesuksesan suatu usaha. Keputusan pengembangan bisnis yang tepat hanya dapat diambil ketika data keuangan tercatat dan tersaji dengan baik. Manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana. Berikut yang sudah saya sampaikan atau saya jelaskan tentang materi manajemen keuangan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Caché dans les trous dans tes verres, et quand tu as ça